Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat segala apa yang kita perbuat pada pagi hari ini, terutama langkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid Jabal Rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Dan tentunya harapan kita adalah semoga kita senantiasa terus-menerus istiqomah untuk bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan juga insya Allah ya kelak nanti misalnya ya, kita di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita bertabaruk dengan suratul Fatihah dengan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang pertama kita panjatkan untuk kita diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita untuk tetap selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit berbaring di rumah sakit, berbaring di rumah ataupun yang dalam keadaan sakit saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga anak-anak dan cucu kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, kelak menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi agama, nusa agama dan bangsanya. Dan kita semuanya tentunya pada pagi hari ini untuk senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala di lingkungan Masjid Jabal Rahmah ini. Ala hadiniyah wa likulli natin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kitabus shalah, masih dalam bab salatnya, berkaitan dengan syarat-syarat. Al-babus salisu fi syurutis sholati, bab ketiga tentang syarat-syarat sholat. Pada waktu yang lalu kita sampai kepada tentang bab istiqbalul qiblati, menghadap kiblat, ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ya. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, ya. Artinya bahwa tiap kali kita melakukan sholat, hendaknya kita menghadap kiblat. Nah, kiblat kita itu adalah Ka'bah Baitullah, Al-Bait, ya, Ka'bah Baitullah. Cuma ada perbedaan para ulama pada saat itu saya berikan pembahasan bahwa untuk penduduk yang berada di Masjidil Haram, di masjid ya, Masjidil Haram, ya, atau yang berada di sekitar Masjid Al-Haram itu menghadap ke Ka'bah. Sedangkan untuk penduduk tanah suci haram itu menghadap ke Masjidil Haram. Nah, sedangkan di luar daripada itu, seperti di luar jauh dari negara Saudi Arabia misalnya, maka itu menghadap ke arah, yang dimaksud adalah arah kiblat, al-qiblah asy-syatrah, jadi ke arah. Maka wajar kalau di dalam beberapa
ucapan niat itu ya, misalnya usolli fardhol maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati, bukan mustaqbilal ka'bati. Jadi kalau kita berada di sana berhadapan dengan Ka'bah langsung, itu mustaqbilal ka'bati, menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau di sini mustaqbilal qiblati, menghadap ke arah Ka'bah, atau menghadap di sana Masjidil Haram. Karena di ayatnya sendiri bunyinya memang seperti itu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, alihkan pandanganmu hai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Ya, artinya di luar daripada itu ke arah Masjidil Haram searah. Ya, artinya tidak tepat sekali. Ya. Hanya saja ketika ada alat yang canggih seperti saat ini, sehingga kemudian akhirnya mengarahkan tepat dengan arah Ka'bah. Ya. Seperti kita ini, kalau kita lihat nih Ka'bah di situ ya, gambar Ka'bah tuh di situ ya. Itu kita searah dengan rukun Yamani kalau lihat Ka'bahnya itu. Ya. Bukan di pas itu ya, bukan di pas Multazam atau bukan di pas Hajar Aswadnya. Kan di situ ada 4 rukun ya, ada rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraki. Nah, itu kan dinamain itu sesuai dengan arah-arah ya, menghadap kemana. Maka kalau kita ini searah rukun Yamani, tidak pas menghadap Multazam gitu. Baik, selanjutnya masih terkait dengan itu. Kalau itu adalah terkait dengan sholat wajib ya. Nah, kalau sholat wajib itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa selalu turun dari kendaraan lalu kemudian mengarahkan ke arah kiblat Ka'bah. Ya. Tapi kalau sholat sunnah, ini beliau ada judul sendiri di sini, tusolli an-nafilata fis safari ila jihadihi. Jadi sholat sunnah pada saat dalam keadaan safar atau perjalanan, maka itu sesuai dengan arah tujuannya. Artinya boleh berada di atas kendaraan. Ya. Ini disebutkan di sini ai ila jihadis safari takhfifan alal musafirin. Dengan kata lain yaitu ke arah yang dituju oleh perjalanan itu. Ini untuk memudahkan bagi orang-orang yang mengadakan perjalanan. Nah, itu. Nah, sedangkan ya kalau sholat wajib, maka di sini ada satu pendapat, seandainya tidak menghadap kiblat karena itu merupakan satu syarat. Nah, apalagi itu membelakangi kiblat misalnya, maka dia harus nanti setelah sampai itu dia melakukan qadha atau mengulang kembali dengan sholat yang sesuai dengan kiblat yang sesungguhnya. Sebagaimana saya pernah kasih tahu waktu itu ya, kalau nggak salah kita pernah itu, ketika kita pulang dari Masjidil Haram menuju ke tanah air itu kan kita membelakangi kiblat. Maka di sini ada juga kebolehan untuk melakukan sholat dalam keadaan apapun. Nah, toh kita pun juga pada saat nanti kita sampai di suatu tempat tujuan kita, kalau kita tidak niat untuk bermukim di sana misalnya, nah, kita itu tetap mendapatkan dispensasi untuk melakukan sholat qashar ya. Ya, karena dalam ayat ada firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan ya. Ya. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Dan jika kamu melakukan suatu perjalanan di muka bumi ini, doroba yadribu, maka tidak mengapa kamu mengqashar salat. Hanya saja ketika waktu berada di sana itu para ulama berbeda pendapat tentang mukim.
jumhur ulama sepakat bahwa ketika ada niat mukim nanti di sana lebih dari 3 hari, itu jumhur ulama, maka dia sudah menjadi mukim, maka harus sholat sempurna. Ada juga imam yang lainnya yaitu 4 hari, ya madhab Hanafi, madhab Hambali. Ada juga yang lebih dari itu sesuai dengan ayat. Ketika sampai di sana mukimnya 14 hari, itu posisinya masih bisa dibolehkan untuk menjamak dan qashar. Itu mazhab Hanafi, ya, menjamak dan qashar. Jadi 14 hari. Tapi rata-rata jumhur ulama fikih sepakat itu antara 3 hari dan 4 hari. Kalau sudah 4 hari lebih, maka dia sudah harus sholat sempurna. Ya, sekalipun ketika waktu kita pergi haji di sana itu ya, nah, ada di tempat-tempat khusus kita dibolehkan untuk melakukan sholat jamak dan qashar. Yaitu pada saat-saat, karena itu memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya ketika di Arafah, nah, kita juga menjamak qashar, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ketika berada di Mina, kita juga dibolehkan untuk menjamak qashar, ya. Nah, itu hanya saja khusus di Arafah dan Mina karena Rasulullah melakukan. Baik, kita kembali lagi dari ada sebuah hadis di sini disebutkan An Jabirin radhiyallahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi fa idza arada al-faridata nazala fastaqbala al-qiblata. Nah, ini dalil yang tadi saya sebutkan. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa. Kalau ada kana kemudian ada fi'il mudhari bisa sering selalu diterjemahkan dengan sering atau selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bila sholat di atas kendaraannya, ya, disebutkan kendaraannya yaitu hiya annaqatu wa fi riwayatin raaitu Rasulullah yusolli ala himarin wa huwa mutawajjih li Khaibar. Nah, ini diterangkan bahwa beliau itu di atas kendaraannya yaitu berupa unta atau berupa keledai yang mengarah ke daerah Khaibar. Nah, ini dalam riwayat yang lainnya disebutkan begitu penjelasan dari hadis ini. Haitsu tawajjahat bihi. Ya, di mana saja ya sesuai dengan kendaraannya itu mengarah. Maksudnya begitu. Bihi, di mana Rasulullah di atasnya. 6 di sini ila ayyi jihadin, ke arah mana saja. Ketika kendaraannya jalan kemana, ya sholatnya dalam posisi mengarah sesuai dengan jalannya kendaraan tersebut. Ini apabila sholat sunnah. Karena dijelaskan selanjutnya fa idza aradal faridata, apabila beliau melakukan sholat wajib 5 waktu, nazala, beliau turun dari kendaraannya, fastaqbalal qiblata, lalu beliau mencari tempat untuk mengarahkan kiblat ke Ka'bah Baitullah, ya, fastaqbalal qiblah, ya, jadi sini disebutkan mengarah ke kiblat. Wa shallal faridata mustawfiyatan li syurutiha. Jadi Rasulullah sholat faridah atau sholat wajib itu menghadap ke arah kiblat itu untuk memenuhi syarat daripada sholat wajib itu sendiri. Jadi beliau begitu. Ini hadisnya sahih riwayat al-khamsatu. Al-khamsatu itu berarti diriwayatkan oleh imam 5 hadis perawi hadis sahih, ya, yaitu Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi. Jadi 5 orang ini sehingga menjadi kuat ini. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilati. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunnah di atas kendaraannya. Kibala ayyu wajhin tawajjaha wa yutiru alaiha ghairu annahu la yusalli alaiha al-maktubah. Yaitu beliau sholat di atas kendaraannya, ya, ke arah mana saja kendaraan itu mengarah.
dan beliau juga melakukan sholat witir di atasnya, ya, selain daripada beliau melakukan sholat wajib, artinya tidak melakukan sholat wajib di atas kendaraannya. Ini dalil yang kedua, ya. Ini di riwayat yang lainnya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, Imam Abu Daud di sini. Nah, illa li'udrin kamaradin wa khaufin wa matin walakin yajibu tawajjuh ilal kiblati ma'adabati indat taharrumi. Nah, ini di sini ada semacam, ya, kecuali kalau karena udzur atau ada udzur syar'i seperti sakit ataupun takut ataupun hujan. Nah, itu beliau walakin yajibu at-tawajjuh lil kiblati ma'adabati indat taharrumi. Pada saat beliau bertakbiratul ihram, nah itu beliau mengarahkan kiblatnya di atas kendaraannya itu. Ya, pada posisi seperti ini, ya, pada waktu itu kan ada hadis juga yang menjelaskan, dijelaskan di sini bahwa kalau orang itu berada di dalam keadaan misalnya disekap, ya, bagaimana disekap, di penjara, kan ini kan banyak juga, ya, ada ulama-ulama di penjara misalnya gitu. Nah, itu kan dia tidak mengetahui arah kemana kiblatnya. Nah, disitulah kemudian diberikan. Di sini ada hadisnya juga, boleh mengarah sesuai dengan ijtihadnya. Sekalipun kenyataannya kemudian ternyata dia kemudian waktu sholat tidak mengarah ke kiblat, maka itu sudah dianggap sah sholatnya dan mumpuni dan cukup lah gitu. Tapi ada sebagian juga mazhab yang lain mengatakan kalau seandainya tahu bahwa dia itu ternyata tidak mengarah kiblat, nah, sebaiknya diulang. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Dia dua pendapat di sini. Ya, sebaiknya diulang. Ya, ini. Di sini ada dijelaskan di sini. Baik, selanjutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa arada ayyatatawwa istaqbala binaqatihil qiblata fakabbara thumma shalla haitsu tawajjaha rikabuhu. Nah, hadis ini menambahkan lagi, Rasulullah SAW apabila melakukan sebuah perjalanan jauh dan ingin melakukan sholat sunnah, istaqbala binaqatihil qiblata, maka beliau, ya, mengarahkan sesuai dengan kendaraan ontanya itu ke arah kiblat, lalu kemudian beliau bertakbir, tsumma shalla haitsu tawajjaha rikabuhu. Kemudian beliau sholat sesuai dengan kendaraannya itu mengarah. Jadi banyak hadis yang meriwayatkan tentang ini. Hadza kamalun fayambagi istiqbalul kiblati inda taharrumi idza sahala. Nah, ini yang lebih sempurna. Artinya ketika pada saat memulai melakukan sholat sunnah, itu beliau mengarah ke kiblat dulu. Baru setelah itu terserah daripada kendaraan yang mau mengarah kemana. Jadi pada saat takbiratul ihram, yaitu niatnya itu, nah itu niatnya adalah menghadap kiblat. Nah, itu kalau memungkinkan mudah. Tapi kalau tidak, ya sudah mengikuti daripada arah hewan yang dikendarainya atau kendaraan yang kita. Kalau sekarang mah kayaknya nggak perlu kali ya. Misalnya bisa kali kita sholat langsung mampir gitu, karena kalau mobil sendiri gitu. Ya mobil pribadi. Kalau mobil pribadi saya kira ya kita tinggal pilih. Kita tinggal pilih dispensasi kita, ya. Tapi kalau yang kayaknya sekarang dipermudah kalau saya. Di tol juga artinya sudah ada tempat-tempat khusus ya. Bahkan masjid-masjidnya juga rapi, bersih. Malah lebih enak kita berhenti terlebih dahulu, istirahat, kemudian kita sambil ya ngopi dulu lah atau ngerokok dulu lah gitu ya, ahli hisab gitu misalnya, sambil kita melakukan sholat dulu di sana. Kayaknya kalau di zaman sekarang itu masih bisa. Baik, kita lanjutkan.
An Jabirin radhiyallahu an qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin faji'tu wa huwa yusalli ala rahidan nahwal masyriqi wasujud akhfadu minar ruku' rawahu ashabus sunan. Nah, kalau ini Rasulullah sekaligus menjelaskan tentang tata cara ketika sholat di atas kendaraan itu bagaimana. Ya. Dari Jabir berkata, Rasulullah SAW telah mengutus saya untuk suatu keperluan, lalu aku kembali kepada Rasulullah SAW, sedangkan beliau sedang sholat di atas kendaraannya, ya, ke arah timur. Nah, ini ke arah timur berarti dia tidak menghadap kiblat nih, ya, ke arah timur. Wasujudu akhfadu minar ruku, sedangkan beliau melakukan sujud itu lebih rendah daripada rukuknya. Artinya posisinya berarti sholat dalam keadaan di kendaraan. Ya, artinya untuk membedakan antara ruku dan sujudnya, nah, kalau ruku cuma cukup dengan memiringkan badan, tapi kalau sujud maka dia lebih rendah daripada rukuknya. Itu untuk membedakan antara ruku dan sujudnya ketika sholat di atas kendaraan. Nah, sini disebutkan aswala min imaihi lirruku, lebih rendah daripada ketika pada saat ruku, ya, memiringkan kepada ruku. Wa hadza wajibun lil farqi bainahuma. Ini hukumnya wajib untuk membedakan antara ruku dengan sujud. Jadi jangan sama antara ruku dengan sujud. Waraqibus safinati wal qitori wa nahwa yantaqilu jihatan maqsadahu idza syaqqa alaihil istiqbal. Bagi orang yang mengendarai ini adalah bagi orang yang mengendarai kapal laut, kemudian kereta api, maka sholat sunnahnya itu sesuai dengan arah tujuan yang dia tuju. Ya, kalau seandainya itu sulit baginya mengarahkan kiblatnya, ya, wa yakfihil ayyima'u lirruku' wasujud, maka cukuplah pada saat sholat dalam kendaraan itu memiringkan badannya, antara ruku dan sujudnya itu berbeda. Nah, tapi kalau di kapal laut itu kita bisa mengarahkan kiblat terlebih dahulu pada saat takbir, ya, niat di situ. Lalu kemudian setelah itu, ya, terserah daripada kapal itu berjalan kemana. Yang penting niatnya tuh sudah mengarah ke kiblat. Nah, ini terkait dengan sholat ketika berada di kapal laut. Kalau kapal laut kan lama, ya, posisinya lama. Nah, oleh karena itu ini tidak perlu untuk diqadha. Sebagian ulama mengatakan gitu. Dia sudah cukup itu, mencukupi sholatnya itu, tidak perlu diqadha lagi. Nah. Kama yajibu alaihi ada'ul fardi bi ayyi halin idrakan li fadilatil waqti. Nah, di sini disebutkan kakaraki biddabati idza lam yatamakkan minal qiyam. Seperti orang yang sholat di atas itu hewan atau kendaraan yang berjalan yang tidak memungkinkan dia bisa berdiri, maka dia juga wajib, ya, bagi seseorang tersebut untuk melakukan secara adaan sholat fardu itu. Ada, jadi artinya tidak qadha, ya, secara tunai. Bi ayyi halin idrakan li fadilil waktu, dengan keadaan apapun, ya, tujuannya untuk mendapatkan keutamaan waktu atau li hurmatil waqti. Nah, di sini kan biasanya gitu kan, ya, kalau di atas kendaraan pada saat pergi haji itu kan begitu tuh kadang-kadang. Di pesawat terbang itu tidak memungkinkan untuk orang mengambil air wudhu bersama-sama, misalnya di WC atau di toilet. Tidak memungkinkan dan itu berbahaya. Nah, oleh karena itu dalam posisi apapun, ya, kalau seandainya tidak bisa bebersih,
Katakanlah misalnya ada dulu ya, ada kasus itu ya. Kalau dia tidak bisa bebersih karena dalam keadaan misalnya pakaiannya diletakkan di atas sementara susah untuk mencari pakaian, ya dibolehkan untuk sholat dalam keadaan seperti itu. Ya dalam keadaan misalnya apalagi kalau ya itu sudah uzur ya. Karena tua misalnya dia boleh kalau udah usia tua dia boleh menggunakan pakai sholat dalam keadaan pakai apa itu yang kayak bayi itu pampers gitu ya. Nah itu karena memang itu udah dianggap sakit kalau itu ya. Nah ini oleh karena itu kita ketika dalam pesawat terbang itu waktu itu saya pernah itu diumumkan silakan waktu itu sholat maghrib dan sholat isya. Silakan untuk melakukan sholat dengan berbagai keadaan karena tidak menghadap kiblat dan kita tayamum saja di badan pesawat dan dalam keadaan apapun untuk menghormati waktu. Begitu pas adzan karena menghormati waktu, keutamaan daripada waktu, maka kita tunaikan sholat. Nah, secara adaan tidak mengapa dalam kondisi apapun. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada juga yang mengatakan ya diharuskan untuk mengqadha kembali nanti kalau sudah sampai di tanah air. Nah, ini wa alaihil qada'u ba'da dzalika wa fikum ma taqaddama jawazun nafli fis safari ila ghairil qiblati wa hadza bi ijma'. Nah, ini menurut kesepakatan ulama. Nah, ada nanti sebagian kecil mengatakan tidak perlu qadha, tapi ini ijma' kesepakatan ulama menurut di dalam buku ini ya, bahwa dia wajib mengqadha setelah itu. Nah, dan juga di dalam hadis-hadis tadi itu ada kebolehan untuk sholat sunnah di atas kendaraan yang tidak menghadap kiblat. Itu sesuai dengan kesepakatan para ulama, konsensus para ulama. Nah, ini terkait dengan sholat sunnah di atas kendaraan. Bisa terjadi kan? Karena kita sudah terbiasa sholat sunnah duha. Berangkat kita mau safar misalnya kita sekitar jam 4:30 kita berangkat. Di tengah perjalanan kita masih dalam keadaan di dalam perjalanan, maka dibolehkan. Atau kita misalnya masih dalam posisi masih ada wudu ya. Nah, kita boleh melakukan sholat duha di atas kendaraan kita. Nah, ini sesuai dengan arah manapun, tidak disyaratkan menghadap kiblat. Ini sudah habis tentang pembahasan tentang kiblat. Nah, sebelumnya mungkin barangkali ada pertanyaan, lebih enak nih kalau ada pertanyaan. Ya, kalau bisa ya saya jawab, kalau enggak kayak buat PR ini. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya ini? Tidak? Wah, enggak ada pertanyaan. Kayaknya udah pintar semuanya, Pak. Ya, ini udah paham saya kira nih. Saya kira ini saya sudah tahu lah ya. Cuman hanya kita ingin mengetahui dalil-dalilnya yang terkait dengan ini. Baik, syarat yang ketiga kita masuki kepada satrul aurati, menutup aurat. Qala Allah Ta'ala ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 30. Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu, pakailah pakaianmu yang baik-baik. Ya, di situ termasuk inda kulli masjidin, ketika masuk masjid atau ketika melakukan sholat di masjid. Dua, di sini ada keterangan penjelasannya. Ma yasturu auratakum, dijelaskan di sini zinatakum, perhiasanmu, pakaian-pakaian yang indah itu. Nah, disyaratkan di sini harus menutup aurat. Ya, ma yasturu auratakum. Jadi harus menutup aurat. Nah, oleh karena itulah di dalam hadis yang lainnya juga disebutkan itu ya. Hendaknya kita di sholat Jumat itu sendiri kita harus punya
baju yang khusus, baju yang bagus, yang khusus untuk dipakai di hari Jumat. Karena hari Jumat itu termasuk hari raya. Nah di saat itulah kita pakailah pakaian yang terbaik. Ya, pakailah pakaian yang terbaik. Jangan kemudian menghadap orang kita pakai pakaian yang lebih bagus, tapi menghadap Allah ketika ke masjid pakaiannya ala kadarnya misalnya. Ya, nggak tahu kalau memang misalnya di antara saudara-saudara kita, ini teman-teman kita yang pengen misalnya wara gitu ya, pakai pakaian sederhana, silakan. Sederhana tapi yang terbaik lah. Kalau bisa ya yang lebih lah. Pasti adalah pakaian-pakaian di antara kita ini. Apalagi pasti kita punya pakaian banyak di lemari kita. Banyak sekali itu pakaian-pakaian ngegantung di lemari kita, tapi kita nggak pakai itu. Nah, sebaiknya kalau pakaian-pakaian sudah lama itu, kalau Nabi itu diberikan kepada fakir miskin, kita bagi, atau kepada teman-teman sebagai hadiah atau dan sebagainya. Nah itu segera, karena sayang sekali kalau pakaian itu tidak dipakai untuk ibadah. Karena pakaian-pakaian apapun yang kita pernah gunakan itu kelak nanti akan menjadi saksi di akhirat kelak itu nanti. Mengitari kita menjadi saksi bahwa baju ini pernah dipakai untuk melakukan sholat, bahwa pakaian ini pernah dipakai untuk melakukan sholat. Dan ini sangat penting untuk agar kita mempunyai satu bekas-bekas yang baik. Maka di dalam Islam itu memang sangat dianjurkan untuk kita itu banyak melakukan sholat sunnah itu di tempat-tempat yang berbeda. Ya, imam pun juga sebaiknya setelah sholat itu ketika mau sholat sunnah hendaknya dia mau ke depan dikit atau ke belakang dikit atau ke samping kanan dikit atau ke samping kiri dikit agar berubah tempat. Kecuali kalau memang posisinya sudah tidak ada lagi. Ini udah rapet nih semuanya misalnya, dia pengen sholat sunnah, ya sudah nggak ada lagi tempat karena di samping ada tempat saudara kita. Ya, boleh juga kita misalnya menawarkan, Pak, mohon maaf Pak, Bapak bisa pindah ke sini. Nah, itu juga harus juga berkenan dengan saudara kita yang di samping. Kalau nggak berkenan kan susah juga, ya kan ya. Ya akhirnya kita sholat di tempat itu juga tidak mengapa juga. Ya, hanya saja itu ada perintahnya dalam hadis Rasulullah. Kita kembali lagi, waqala wa thiyabaka fatahhir. Dan dalam firman Allah yang lain disebutkan dan pakaianmu bersihkanlah. Artinya apa? Ketika sholat disyaratkan harus pakaiannya itu suci dan bersih. Bersih dan suci. Bersih belum tentu suci. Tapi kalau suci sudah pasti bersih, insya Allah. Masuki kepada hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu anis salati fi thawbil wahidi faqala aw kullukum yajidu thawbaini rawahul khamsatu illa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini hadisnya berarti sampai pada seorang sahabat ya, ini hadisnya masih sampai ada sahabat tadi mauquf ya. Qala berkata, berdiri seorang laki-laki di hadapan Nabi Muhammad SAW. Fasalahu anis sholati, kemudian dia diminta untuk melakukan sholat. Fasalahu, beliau nanya kepada Nabi SAW tentang sholat dengan menggunakan satu pakaian. Nah, satu pakaian. Faqala awa kullukum yajidu thawbaini. Lalu Rasulullah bertanya, tidakkah kalian semua hendaknya sholat menggunakan dua pakaian? Nah, sini ada penjelasannya nih Pak. Apa yang dimaksud dengan satu pakaian ini? Ya, ai wahal likulli wahidin minkum thawbani. Apakah di antara kalian ini mempunyai dua pakaian? Fathawbul wahidul ladzi yastatirul aurata yakfi bittifaqin. Sholat dengan menggunakan satu pakaian menutupi aurat, mencukupi, ini adalah sesuai dengan kesepakatan.
Wa ma'lumun, dan diketahui atau sudah dimaklumi anna tsaubaini, bahwa dua pakaian itu afdalu idza qadara alaihima, lebih utama apabila dia mampu untuk memiliki pakaian itu. Ini satu pakaian itu maksudnya kayak kita kaum laki-laki auratnya adalah auratur rajuli ma baina surrati war rukbati. Auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Lalu kita menggunakan satu pakaian kain untuk penutup mulai dari dada kita. Nah, itu minimal sekali. Ya, sesuai dengan kesepakatan ulama, itu boleh bisa menutupi aurat dan boleh melakukan sholat dalam keadaan seperti itu. Tapi dengan dua pakaian itu lebih utama. Ya, lebih utama. Nah, dengan dua pakaian itu lebih utama, ini disebutkan ya. Dan tentunya ya, menutup aurat itu merupakan syarat sah sholat ya. Dan ini terkait dengan kaitan dengan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karena itu Rasulullah menghendaki kalau bisa pakaiannya itu lebih afdol, lebih sempurna ya dua pakaian. Alhamdulillah di antara saudara-saudara ini dengan bapak-bapak ini tidak ada yang pakai pakaian satu pakaian ya Pak ya. Mungkin ada kalau itu baju gamis. Nah, satu pakaian itu Pak. Ya kan? Dari atas sampai bawah. Nah, itu kalau baju gamis. Nah, yang tidak menutupi, di sini ada itu nanti ada penjelasannya. Ada juga yang tidak menutupi bagian pundaknya, katifai. Jadi pundaknya. Wazadal Bukhari, Imam Bukhari menambahkan, "Tsumma sa'ala rajulun Umara." Seorang laki-laki bertanya kepada Umar radhiyallahu, "Idza wassa'allahu fa'ausi'u." Jama'a rajulun alaihi thiyabahu. Apabila Allah memberikan keleluasan harta misalnya, maka kalian hendaknya ya luaskanlah, mudahkanlah untuk mencari pakaian yang lebih daripada satu, yaitu pakaian yang sempurna. Jangan cuma satu saja. Nah, ini disebutkan ya. Nah, di sini maka disebutkan yatadakkaru anna ma tayassara min aktsari min thawbin fahuwa afdal. Nah, di sini disebutkan ini menjadi satu syariat hukum bahwa kalau mudah untuk bisa mendapatkan pakaian lebih daripada satu itu lebih utama. Dan ini akan dibahas dalam bab akhlak. Di situ ada sebuah hadis yang menyebutkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, maka suka yang indah-indah. Artinya Allah itu maha baik atau maha sangat baik, maka hendaklah pakai pakaian yang baik-baik. Jangan pakai pakaian ala kadarnya. Ya, mohon maaf juga. Kadang-kadang kita kalau di rumah ya, ini di rumah ya. Kalau di masjid sih saya kira pasti pakai pakaian yang bagus. Tapi di rumah pada saat sholat itu kadang-kadang kita pakai pakaian ala kadarnya. Tidak sempurna. Ya, bisa juga karena alasan agak gerah dan sebagainya. Padahal kita seharusnya ketika menghadap Allah, pakailah pakaian yang terbaik dari yang kita miliki. Kalau kita mempunyai kemudahan, mempunyai keuangan yang leluasa atau keuangan yang banyak. Shalla rajulun fi izarin waridain. Ya, seorang laki-laki yang menggunakan pakaian yang lebih utama, lebih afdol adalah yaitu dia pakai kain juga waridain dan juga dia pakai sorban atau pakai yang lain yang menutup yang bagian atas. Wa fi izarin wa qamisin, dan juga jadi dua yang Rasulullah sebutkan. Ya, seorang laki-laki dianggap menggunakan pakaian yang sempurna, yaitu pakaian menggunakan kain dan gamis. Jadi yang lebih itu lagi ya. Ada gamisnya juga ada, kemudian ada baju penutup luarnya. Ini kayak baju Nabi itu ada tuh ya, baju bagian luarnya Nabi itu ada, tapi bagian dalamnya juga ada. Nah, itu berarti lebih sempurna.
atau dengan menggunakan fi izarin wa qabain. Satu kain dengan satu qaba atau kain yang baju yang lengan panjang, baju kurung lah ibarat, terus kemudian pakai semacam penutup kain luarnya. Itu lebih sempurna. Atau fi sarawila waridain, atau dengan celana panjang. Nah ini ada disebut celana panjang dan dengan menggunakan kain di bagian atasnya. Itu termasuk selendang, sorban dan lain sebagainya. Di sini sebetulnya rida itu aja selendang atau semacam sorban. Atau misalnya fi sarawila wa qamisin, dengan celana panjang dan baju gamis. Nah itu ada juga Pak. Ya, ini baju yang dipakai ini yang dianggap baju yang sempurna ketika sholat. Atau fi sarawil wa qabain, atau dengan celana panjang dan baju kurung. Qaba itu baju kurung ya, dari atas nutupi. Atau fi tubbanin wa qabain, baju tuban. Ini ada sebutannya tuban ya. Tuban karoman ya, mayasturul aurata al-mughallatatu wa hiya as-sau'atani, yaitu pakaian yang untuk menutup aurat seluruhnya dulu ya, tuban wa qamisin, lalu dengan gamis dalamnya. Kemudian setelah itu dalam wa ahsibuhu qala fi tuban waridain, dan kemudian yang terakhir kemudian juga Rasulullah memberikan satu pilihan juga boleh juga menggunakan pakaian tuban dan rida sorban ya, penutup bagian atas. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusolli ahadukum, janganlah salah satu orang di antara kalian salat fi thawbil wahidi, dengan satu pakaian. Nah, ini ada hadis lain lagi ya, semacam larangan ya. Artinya hendaklah jangan salah seorang di antara kalian ketika sholat pakai satu pakaian. Laisa ala atiqaihi minhu syai'un, di mana di belikatnya atau di pundaknya itu tidak ada apa-apa. Jadi cuma satu pakaian doang. Nah, di sini adalah yusolli. Nah, ini penjelasannya bagaimana nih? Wala yatazarru bihi fi wastihi al-asfal faqat. Jadi jangan sampai menggunakan pakaian yang bawahnya saja, yang atasnya enggak ada. Itu semacam kurang baik kalau disebutnya di sini. Bal yukhalifu tarafaihi ala akitafihi fayakuna kal izari warida. Akan tetapi lebih baik ya hendaknya ditutupi di bagian atasnya dengan ada kain dan juga ada sorban atau selendang. Wahada akmal, ini yang lebih sempurna. Fannahyu litazihi indal jumhur. Menurut jumhur ulama, larangan dalam hadis tadi itu hanya untuk semacam celaan lah, kurang pantas lah pakai pakaian gitu. Tapi tidak ya jumhur. Wa qala Ahmad wa ba'dus salaf, Imam Ahmad dan sebagian para ulama salaf, larangan ini mengandung tahrim, haram hukumnya. Ya, jadi pakai pakaian satu tanpa atasnya. Nah, itu menurut Imam Ahmad dan juga sebagian ulama salaf itu dianggapnya haram. Nah, oleh karena itu menurut mereka ini yang mengharamkan meletakkan sebagian pakaian di atas pundaknya itu hukumnya wajib katanya. Idza qadarani, apabila itu mampu untuk melakukannya. Wala tasihhus sholatu biduni. Maka bagi kelompok ini maka tidak sah kalau dia itu sholat hanya pakai satu pakaian. Berarti ada perbedaan pendapat tentang ini. Nah, artinya kita boleh memilih dalam kondisi sesuatu ini. Tapi insya Allah saya yakin nih semuanya nggak pernah lah pakai pakaian satu doang ya. Saya kira pasti ada atasannya dan bawahannya. Apa pernah Bapak pakai pakaian begitu? Pernah? Ya kalau terpaksa sekali ya mungkin kayak Sa'labah lah, gantian sama istrinya. Ya Sa'labah doang itu ya. Minta dikayain sama Rasulullah, akhirnya ketika dikayakan udah kaya tapi tetap akhirnya
nggak bersyukur ketika diminta zakatnya. Baik, selanjutnya ini hadis riwayat perawi yang 5 kecuali Imam Tirmizi, dia tidak meriwayatkan. Nah, hadis yang lainnya dari Jabir juga, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi taubin wahidin mutawassihan bihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini beda lagi nih, ya. Melakukan sholat dengan satu pakaian. Jadi Rasulullah pakai satu pakaian ini hadisnya kita lihat. Mutawassihan bihi, di mana satu pakaian itu tapi diselempangkan juga menutup ininya. Satu pakaian tapi bisa menutupi semuanya. Nah, bisa terjadi, bisa begitu. Maksudnya satu pakaian di sini kalau bisa tertutup semuanya sampai pundaknya itu tidak mengapa. Boleh kalau sesuai dengan di sini. Tetapi kalau satu pakaian cuma di sini saja menutupi batas aurat minimal, yaitu sebagian ulama berbeda pendapat. Tapi ya jumhur ulama menyepakati boleh pakai pakaian. Tapi lebih sempurna pakai 2 pakaian. Tapi ada juga yang mengharamkan, yaitu Imam Ahmad dan sebagian para ulama salaf. Nah ini berarti ini artinya hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu melihat bahwa umatnya nanti itu juga ada yang mungkin punya kondisi kemampuannya itu sangat rendah lah, dalam posisi sangat mungkin fakir dan sebagainya, atau dalam kondisi itu bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi yang ya orang-orang di pedalaman di daerah itu yang mungkin pakaiannya itu sangat jarang, susah untuk mendapatkannya, bisa terjadi itu boleh pakai satu pakaian, tapi sebaiknya menutup pundaknya. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah pakai satu pakaian tapi pundaknya ketutup juga bisa. Jadi diselempangkan ke pundaknya. Nah, ya kayak baju kurung itu bisa kan ya Pak ya? Baju kurung kan bisa langsung dari atas ke bawah kalau panjang. Ya kayak gamis itu kan semuanya panjang, itu satu kan. Nah, kayak gitu, kayak Pak Warno juga sama itu kan. Satu tuh, ya kan? Dalamnya ada celana panjang. Cuma menurut saya ini, kalau saya sih lebih suka itu warnanya warna gelap yang bagus ya. Warna gelap. Jangan warna yang agak terang itu. Kadang-kadang ada yang transparan, mohon maaf ya. Yang sampai dalamannya kelihatan. Harusnya dalamannya juga pakai celana panjang, itu yang lebih sempurna. Ya. Kadang-kadang celana panjangnya juga yang transparan juga. Putih gitu, ngecap juga kelihatan juga itu. Susah juga, memang agak susah. Sebaiknya yang gelap, hitam. Nah, itu di dalamnya hitam, luarnya putih, nggak masalah ada itu. Insya Allah tidak akan tampak jelas. Ya. Baik, ini terkait dengan menutup aurat. Nah, terkait dengan masalah sholat ini, di dalam kitab di sini ada di dalam kitab Fathul Qorib ya, itu tentang sholat. Untuk yang fikih madhab Imam Syafi'i, nah itu untuk persyaratan sholat bagi laki-laki dan perempuan itu dibedakan ya. Ada beberapa hal. Sekalipun memang di dalam hadisnya itu tidak ada misalnya ada beberapa hal perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Nah, ini disebutkan di dalam kitab ada Fathul Qorib. Nah, di sini ada wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi wa yaqillu batnuhu an fakhidaihi fir ruku' was sujud. Jadi salat perempuan berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara. Ini penting juga. Laki-laki menjauhkan kedua sikutnya dari lambungnya. Laki-laki menjauhkan perut dari kedua pahanya dalam ruku' dan sujudnya. Laki-laki mengeraskan suara di tempat yang dianjurkan mengeraskan suara apabila imam melakukan kesalahan. Laki-laki mengucapkan tasbih subhanallah. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut, tadi hadisnya ada saya sebutkan ya. Perempuan mendekatkan sikunya satu sama lain. Jadi sikunya setelah itu dekat.
itu perempuan. Ini dalam kitab Fathul Qorib ya disebutkan. Ini kitab yang dirujuk dari madhab Imam Syafi'i semua. Jadi kitab-kitab yang rujukan itu kayak Safinatun Najah termasuk di sini disebutkan katanya ini dalam madhab Imam Syafi'i. Ini Fathul Qorib. Kemudian perempuan ini tadi ya, perempuan mendekatkan sikunya satu sama lain, perempuan memelankan suaranya di dekat laki-laki bukan mahram. Apabila imam melakukan kesalahan, makmum perempuan bertepuk tangan. Nah, plok kayak prok gitu aja. Seluruh badan perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan untuk ini maaf ini ada keterangannya juga di sini. Ya beda ini. Sedangkan budak perempuan auratnya seperti laki-laki. Ini juga mengapa? Nah, ya, budak perempuan ini auratnya seperti laki-laki. Ini penjelasan dalam kitab Fathul Qorib ini disebutkan. Ya, wa kaifa wal amatu karrajul. Nah ini yang membedakan. Walaupun memang ada juga ulama yang mengatakan tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa perempuan itu mendekatkan sikunya. Ya, semua itu hadis menunjukkan ya karena perwakilan ya laki-laki ya. Yaitu di mana siku-sikunya itu jauh dari perutnya. Ya, sehingga sampai seolah-olah apabila ada seekor kambing kecil, anak kambing itu bisa melewat di situ. Itu sebenarnya hanya sebagai sebuah kiasan. Tidak harus betul-betul lebar gitu. Sehingga kambing itu sampai masuk di dalamnya itu tidak harus. Memang ada saudara kita itu yang memahami secara tekstual. Tidak mengapa, tidak apa-apa. Nah, tapi Ustadz Adi Hidayat mengatakan dia waktu saya lihat itu, dia mengatakan kaddohni itu sebagai sebuah seperti, tidak harus tepat seperti anak kambing lewat di tubuh kita. Anak kambing itu lebih gede juga, kalau lewat itu bisa kita lebih lebar lagi gitu katanya begitu. Ya artinya kalau saya sih ya terserah sebagai pemahaman bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian memahami itu. Kalau dipahami secara tekstual dohirnya saja dari hadis itu maka tidak mengapa. Tapi kalau dipahami misalnya ya artinya itu sebagai suatu perumpamaan, kiasan, seandainya seekor kambing itu masuk, maka dia akan bisa. Ya mungkin anak kambing itu masuknya juga nggak berdiri, mungkin nyelusup begitu kali ya. Karena ini kan kaitannya ini. Barangkali ada pertanyaan Pak, atau ada yang mau menyempurnakan, silakan. Ya, silakan Pak Nahuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dong? Iya. Iya, betul. Iya. Iya, Pak. Itu setelah Jumat, setelah sholat Jumat, itu mengadakan lagi sholat zuhur. Oh iya. Iya. Itu ada satu lebih. Iya, betul. Betul. Nah, itu ada hadis atau firman. Itu ya. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan suci dan bersih. Kalau dilihat dari bab tentang najis dan toharoh, toharoh itu ada dua. Toharoh ada dua, betul juga. At-toharotu minal hadas, wat-toharotu minan najas. Ada dua. Toharoh itu bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Itu dua-duanya
maknanya bersuci. Artinya kalau orang sudah bersuci, udah otomatis dia melakukan suci dari hadas. Hadas itu adalah dia mengeluarkan kotoran seperti pipis atau buang air besar, atau misalnya haid, atau misalnya keluar air mani, dan itu namanya keluar, itu hadas. Tapi kalau bersuci dari najis, itu terkait juga dengan masalah bersih. Artinya sesungguhnya ini hanya istilah saja. Jadi mengapa disebutkan at-toharoh? Kalau toharoh itu maknanya bersuci. Kalau udah bersuci itu udah pasti bersih. Karena di dalam toharoh ada toharoh dari najis, ada toharoh dari hadas. Berarti dua-duanya. Nah, tidak mungkin toharoh dari hadas saja, najisnya enggak. Misalnya dia habis pipis tapi tidak istinja, langsung wudu, ya dia masih bawah najis dong, nempel di antara misalnya daerah sekitar kemaluannya, bisa terjadi kan? Nah, oleh karena itu dua-duanya maknanya Pak, toharo dari najis dan toharo dari hadas. Jadi makna utama pengertian istilah pertama itu adalah toharo, bersuci. Oleh karena itu ketika bersuci mencakup di dalamnya bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas belum sah kalau dia belum bersuci dari najis, yang disebut Bapak dengan istilah bersih. Nah, itu. Nah, itu pun juga banyak. Bagaimana cara toharoh dari najis itu ada 3 tingkatan ya Pak ya. Ada disebut dengan najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladah. Najis mukhaffafah, najis ringan, itu adalah najis yang sangat ringan sekali, yaitu apabila kita terkena air pipis bayi laki-laki, ya, air pipis bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Maka bagaimana cara membersihkannya? Cukup dengan memercikkan air di atas yang terkena itu, air pipis itu. Cukup itu, karena itu. Nah, berbeda dengan kondisi pipisnya anak bayi perempuan, walaupun dia belum makan apa-apa, kategori najis air pipis anak perempuan itu naik menjadi mutawassithah, sedang. Mengapa? Karena anak perempuan itu ada rahim dan di situ ada cikal bakal dia menstruasi. Maka air pipis yang dikandung oleh anak bayi perempuan yang belum makan apa-apa kecuali ASI itu kadarnya lebih tinggi dibandingkan air kencing bayi perempuan laki-laki yang belum makan apa-apa. Dan ini sudah diteliti oleh Profesor Dr. Said Akil Munawar sampai beliau mendapatkan doktor itunya, S3-nya pada saat di UIN saya dengar itu. Dia itu sampai ingin mengetahui mengapa kok Rasulullah membedakan itu. Ya, akhirnya diteliti beberapa air pipis anak perempuan yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Oh, ternyata memang berbeda kandungannya. Apalagi secara kandungannya beda. Warnanya pun agak gelap dibanding dengan warna air pipis bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Dan rasanya pun itu agak lebih hangat daripada air pipis laki-laki. Jadi itu Pak jadinya itu. Sehingga ini. Dan itu juga kalau sudah masuk mutawassithah, cara menghilangkannya pun harus ada 3 hal yang harus terlewati. Yang pertama harus warnanya, baunya, rasanya. 3 hal ini menurut ulama ketika warnanya sudah tidak ada, baunya sudah tidak ada, rasanya bukan dijilat ya, tapi dipegang-pegang begitu. Jilat namanya itu ya, bukan dirasa dalam ini dengan lidah. Itu tidak ada, maka dia dianggap sudah hilang. Tetapi
Kalau baunya sudah enggak ada, rasanya sudah tidak ada, tapi warnanya masih ada, nah itu disebut dengan ma'fu alaih, dimaafkan. Ya, ma'fu alaih, dimaafkan. Ya, karena memang warna itu agak susah juga, kalau sampai putih banget itu susah juga. Inilah kemudahan bagi umat Islam, di mana kalau kita kena najis cukup dengan dibayur dengan air. Kalau zaman Nabi Musa itu lain, dia digunting, dipotong sehingga menjadi compang-camping baju kita. Nah, itu cara menghilangkannya. Begitu juga najis mughaladah, naik lagi tingkatnya, beda lagi. Kalau misalnya ada juga ya, kalau misalnya kena misalnya jilat, misalnya lidah atau air liur anjing, ya, maka dia harus harus dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Itu kalau menurut hadis yang sahih, dicampur dengan tanah. Ada yang kemudian berbeda pendapat, Pak, kan zaman sekarang lebih ini lagi, lebih canggih lagi, itu pun juga kan berasal dari tanah. Ya boleh-boleh saja dia berpendapat seperti itu. Tapi Rasulullah, ada yang meneliti lagi, mengapa pakai tanah? Ada yang meneliti lagi. Ternyata tanah itu bisa katanya lebih cepat menghilangkan hal-hal zat-zat yang dapat mungkin berbahaya, mungkin najisnya yang ini itu bisa hilang dengan tanah, tidak bisa hilang dengan yang lain. Ada yang mengatakan begitu. Tapi wallahu alam bisawab. Nah, oleh karena itu kalau kita misalnya kena air liur anjing, ya, terus itu kemudian ya seperti itu 7 kali dibasuh dengan air, dicuci dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, bagaimana juga misalnya katakanlah misalnya ibu-ibu, kalau misalnya pakaiannya itu misalnya ada kena darah ya, haid yang sudah kering sedikit gitu misalnya, apakah boleh pakai sholat gitu? Atau misalnya air mani, nah ini ada hadisnya juga, Rasulullah juga pernah, di mana Rasulullah pernah ada di pakaiannya itu ada terkena air mani, ya, tapi sudah mengeras. Nah, kalau sudah mengeras cukup dikerik ya sampai hilang. Nah, setelah itu boleh dipakai untuk sholat, gitu dalam hadisnya itu. Nah, kalau tentang misalnya itu ya dicuci. Kita banyak air insya Allah, ya. Kita banyak air. Kan biasanya kalau haid itu kan warnanya susah hilang. Apalagi kalau misalnya baju kita ini warnanya putih misalnya, atau ibu-ibu ya putih, itu susah hilang. Nah, oleh karena itu seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya sama, Pak, artinya maksudnya itu. Jadi antara bersih dengan suci terkandung di dalamnya dua-duanya. Kalau bersuci sudah otomatis dua-duanya. Kalau kita ngomong bersuci berarti itu suci dari najis, suci dari hadas. Itu sah sholatnya. Nah, terkait dengan sholat tadi, bagus juga, nggak apa-apa, ini pertanyaan yang lainnya. Memang pernah ada itu. Nah, ini disebut dengan madhab khawatiyah. Nah, di kalangan umat kita ini memang itu mazhab yang hati-hati, karena menghendaki jumlah sholat Jumat itu harus adalah orang laki-laki dewasa yang mukim dan juga yang benar-benar dianggap tidak, ya, yang agak dianggap soleh juga enggak, ya, artinya yang tumak ninah untuk pergi ke masjid gitu ya, yang tidak fasik lah gitu ya. Nah itu, Pak, maksudnya. Karena persyaratan 40 orang itu mazhab Syafi'iyah, Pak, ya. 40 Imam Syafi'i mengatakan ya kalau sholat Jumat itu ya memang berbeda-beda nih para ulama tentang jumlah sholat Jumat itu seberapa. Kalau mazhab Syafi'iyah itu 40 orang. Pun kemudian dijelaskan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, 40 orang itu juga sekedar 40 orang. Gitu. Yaitu 40 orang yang betul-betul mukim, dia tidak musafir, bukan anak-anak, dan dia sudah dewasa dan sudah tumak ninah ke masjid. Pokoknya yaitu syarat-syaratnya mungkin mendekati soleh lah ya. Ya, tidak fasik. Nah, itu pernah terjadi, Pak, soalnya. Ada di suatu tempat di Serpong itu ya, tempat saya KKN itu di Cisayur Cisauk gitu dulu. Di situ orangnya
Ya Jumat mah Jumat. Nanti kalau mau main judi, keprok main itu ya judi-judi juga. Gitu, Pak. Jadi Jumat ya ikut Jumat ya. Nah, oleh karena itu di sana Pak saya juga kaget, Pak. Jadi waktu KKN di sana, ketika itu saya jadi imam ya terpaksa mengikuti aja jadi sholat lagi. Tetapi bagi kelompok yang lainnya yang dianggap sudah sempurna, maka dia meninggalkan. Jadi saya kira toleransi banget. Gitu. Memang setelah habis sholat Jumat, setelah itu tiba-tiba qomat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Loh, ini sholat apa ini? Sholat duhur, Pak. Oh, duhur. Oh, baru dicari-cari, oh benar ini. Jadi memang yang betul itu ada perbedaan pendapat tentang itu. Kalau Imam Malik itu berdasarkan surat Al-Jum'ah. Ya, pada saat itu kan wataroku kaqaima. Ya, ketika Nabi pada saat sedang khotib, ya pada saat itu ya mereka ditinggalkan oleh umatnya sehingga tinggal sampai 12 orang. Nah, Rasulullah tetap terus berkhutbah sampai terakhir dan sholat Jumat. Nah, disitulah kemudian Imam Malik mengambil pendapat kalau jumlahnya 12 orang sudah mencukupi untuk melakukan sholat Jumat. Ada lagi mazhab Hanafi. Kalau sudah ada sekitar 3 orang, 2 orang sudah cukup. Yang satu jadi khotib, yang satu jadi makmum. Nah, gitu. Nah, ini kan pendapat. Kita tinggal memilih, silakan. Jadi itu ada saudara kita yang berpendapat seperti itu, Pak. Jadi hadisnya kalau dianggap hadis karena di hadisnya itu emang ada yang jumlahnya sampai 40 orang. Jadi semua hadis itu ada. Yang jumlahnya 12 orang, nanti kita akan sampai di sana itu. Tunggu ya. Yang 40 orang juga ada, yang 12 orang juga ada, yang 2 orang juga ada. Dan itu semua, dan memang kalau saya melihatnya sih dari pandangan para ulama mazhab yang 4 itu, Pak. Itu berbeda pendapat tentang sholat Jumat, jumlah yang harus. Nah, mazhab Syafi'iyah itu atau Imam Syafi'i itu sangat hati-hati sekali. Ya, sangat hati-hati sehingga sampai dia mempersyaratkan itu 40 orang. Ini tentang di bab sholat Jumat ini. Ada di sini, Pak, nanti. Cuman kalau kita bahas lagi lebih panjang lagi ini, tapi nah, saya hadisnya nih tunggu ya sebentar ya, saya agak lupa nih. Nanti aja. Nah, ini sudah ketemu ini. Di sini ada hadisnya, nanti deh. Oh iya ya. Udah waktunya sarapan nih. Fadlul Masyilil Jum'ah. Gimana, Pak? Saya kira untuk saya mau nanya, silakan, Pak. Untuk sementara saya tunggu nanti hadisnya, Pak ya. Surat udah lewat ya. Oh, udah, Pak. 22, Pak. Jam 5.22. Saya silakan kalau nanya, silakan satu Pak ini, Pak. Ada yang mau nanya nih. Takutnya nanti itu apa? Itu nanti keingetan sampai mimpi-mimpi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya. Iya. Baik, kalau melihat hadis tadi, Pak, melihat hadis dan juga penjelasan para ulama yang sudah dijelaskan di sini, maka hanya yang berada di Mekah saja, Masjidil Haram, atau orang yang berada di Masjidil Haram dan di masjid sekitar Masjidil Haram itu yang boleh niat menghadap Ka'bah. Di luar itu, kayak misalnya tanah haram. Kalau tanah haram, di sini disebutkan, di sini ada hadisnya. Kalau tanah haram atau tanah suci, di sini ya. Nah, disebutkan ini. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa ammal ba'idu an Makkah fal wajibu alai istiqbalu jihadil Ka'bah. Adapun orang yang jauh dari Mekah, ya, maka wajib atasnya menghadap ke arah Ka'bah. Arah berarti mustaqbilal kiblah,
ke arah Ka'bah. Ya, karena adanya hadis tadi yang berkaitan dengan itu. Dan ini dikuatkan oleh Umar, Ali, sahabat Umar, sahabat Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan jumhur ulama fikih itu mengatakan. Dan juga ada hadis mengatakan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, al-baitu li ahlil masjid. Baitullah, Ka'bah itu adalah bagi orang yang ada di masjid, Masjidil Haram. Ya, Ka'bah itu adalah bagi orang yang berada di masjid. Wal Masjidil Haram, sedangkan Masjidil Haram itu kiblat bagi para penduduk di tanah suci. Ya, tanah suci. Ini hadis, Pak. Wal haramu kiblatul li ahlil ardi masyariqi wa magharibi min udhi. Dan tanah haram atau tanah suci itu adalah kiblat bagi penduduk bumi baik dari timur maupun barat dari umatku, kata Rasulullah. Jadi udah ada tuh tahap-tahapan itu, ya. Wa huwa qaul Syafi'i, dan ini ada juga pendapat dari Imam Syafi'i yang terkait dengan itu, dan itu ya beliau ini sepakat dengan itu, ya. Nah, di sini ada jelas. Ya, jadi jelas ini ada hadisnya. Nah, tapi kalau yang terkait dengan jumlah itu, nah nanti itu Pak, nanti bisa saya ini ada itu di sini. Ya. Ada yang 40, ada yang 12 dan ada yang 2 atau lebih, itu Pak. Jadi itu karena kurang hak kehati-hatian mazhab Syafi'iyah untuk itu. Memang sih ya saudara-saudara kita yang waktu itu saya lihat ya yang beraliran Muhammadiyah pada saat itu langsung pergi. Ya, di sana juga kita ada yang Muhammadiyah, ada yang NU. Ya, tapi ada juga yang memang betul-betul ya mazhab Khawatiyah, dia tidak NU gitu. Pokoknya Syafi'iyah gitu dia bilang. Nah, itulah dia melakukan sholat duhur. Jadi sholat duhur lagi, qomat lagi, sholat lagi. Nah, itu Pak. Nah, itu juga kita menanyakan tentang itu, mengapa seperti ini gitu. Dibukalah kitabnya. Oh, ada dasarnya. Ya sudah, kita berikan. Maka lagi-lagi muncul lagi, lana a'maluna walakum a'malukum. Ini amalan kami dan itu keamalan kalian. Di surat Al-Qasas ayat 56 kalau enggak salah ya. Wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu. Apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling daripadanya, dan waqalu, mereka mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Ini amalan kami, itu amalan kalian. Yuk sama-sama saling menghormati, tidak saling menyalahkan. Karena semuanya ada dalilnya. Tapi nggak apa-apa, pertanyaan itu untuk menambah wawasan kita di dalam menyikapi perbedaan itu, sehingga kita enaklah hidup ini jadinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.